Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga sosialisasi program Generasi Emas yang akan dijelaskan oleh Ibu Rapi, kemudian yang keempat yaitu pemaparan program perpustakaan dari Ibu Febri, kemudian yang kelima yaitu tambahan dari Ibu Nuryati, yang keenam yaitu lain-lain, kemudian yang terakhir adalah penutup. Marilah acara kita buka dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari Bapak Ana Rahmatullah selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masuk nggih? Masuk suara saya ya? Masuk, Pak. Masuk, Alhamdulillah. Pak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Karena harus cari jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ibu Guru, staf keluarga besar SD Muhammadiyah Mertosanan, yang saya banggakan dan saya hormati seluruh orang tua, wali santri, wali siswa SD Muhammadiyah Mertosanan yang dirahmati Allah. Ada kesempatan yang luar biasa, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk uji coba kita rapat pada malam hari ini dengan Zoom yang disponsori oleh Universitas Unisa Aisyah di Jakarta, dan tak lupa salawat wassalam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada mereka nanti. Amin. Pada kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan, saya sebagai pembuka untuk nanti beberapa hal yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu guru tim dari SD Muhammadiyah Mertosanan. Tapi pada kesempatan yang luar biasa ini saya ucapkan terima kasih pada seluruh orang tua. Ada guru yang hari ini masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran walaupun suasana COVID belum berakhir, dan mungkin momen seperti inilah yang bisa kita lakukan, dan momen seperti ini yang membuat kita untuk bisa menerima perubahan dari segi hal yang ada. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya hanya memberikan gambaran kecil saja untuk bagaimana program-program sekolah nanti bisa kita laksanakan bareng-bareng atas kerjasama orang tua dan kerjasama semua pihak, sehingga anak-anak kita nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar kenapa ini ada program, sebenarnya program ini program tidak baru, program lama, tapi terus kita sempurnakan, terus kita ikhtiari supaya nanti program menjadi program yang bagus, program yang menjadi program unggulan kita, sehingga lulusan SD Muhammadiyah Mertosanan mampu memberikan yang terbaik dan mampu menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Tentunya di 2046 ini sudah digadang-gadang pemerintah Indonesia memiliki generasi-generasi emas. Nah, tentunya generasi-generasi itu ada di tangan anak-anak kita, putra-putri kita yang hari ini ada di SD. Hari ini ada di SD, 25 tahun yang akan datang, itu menjadi momen anak-anak kita yang akan memimpin, anak-anak kita yang akan memberi warna pada kehidupan maupun warna untuk generasi negara kita, negara Indonesia. Tapi yang menjadi dasar, salah satu dasar kenapa program ini diluncurkan adalah tentunya An-Nisa ayat 9 ya. An-Nisa ayat 9, di mana di situ dijelaskan bahwa jangan sampai kita itu memberikan sebuah generasi atau meninggal generasi yang lemah. Maka dari situ SD Muhammadiyah Mertosanan ini berusaha membuat program sehingga program itu diharapkan mampu menjadi meletakkan dasar pembiasaan pada anak-anak kita. Kenapa? Pada hari ini memang
ini perlu kita sikapi, perlu kita laksanakan di SD Muhammadiyah karena sekolah ini merupakan dasar-dasar yang utama, di mana di usia SD itu peralihan dan masih dalam usia konkret, pengetahuan konkret anak, di mana anak harus dengan pembiasaan, dengan karakternya, dengan pembiasaan yang contoh dan sebagainya, sehingga anak bisa meniru dan melaksanakan. Dan insya Allah dengan pembiasaan tersebut itu masih bisa membuat anak itu terbiasa di masa yang akan datang. Sehingga suatu saat anak-anak itu sudah menjadi dewasa dan sebagainya, itu sudah bisa menjadi sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan di SD. Dan di masa SD inilah masa emas sebenarnya. Kenapa di SD ini sebagai dasar masa emas, walaupun di SMP juga masih dasar sebenarnya, ya dasar. Tapi SD ini masa emasnya anak, di mana masa ini adalah masa pembiasaan itu menjadi sebuah momen yang bagus, momen yang unggul atau momen yang diharapkan mampu menjadi peletak untuk anak-anak kita ke depan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dan mengharapkan bahwa ini program yang akan kita buat ini bukan program baru tapi program lama, tapi terus kita perbaiki, kita sempurnakan untuk menjadi program yang sempurna. Walaupun memang dalam pesan nanti belum belum sempurna, tapi akan tetap kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Harapannya program ini nanti bisa berjalan bersama-sama beriringan dengan kerjasama orang tua dan juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah maupun masyarakat sekitar. Karena program ini nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan orang tua, oleh masyarakat, dan juga oleh guru yang ada di sekolah. Nah, ini oleh karena itu, biar kita memudahkan untuk saling berkomunikasi, saling koordinasi dengan baik, maka ini sekolah menerbitkan buku pantauan generasi emas ini. Nah, itu sebagai memudahkan kita bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk lebih baik, anak-anak kita untuk bisa lebih terbiasa dengan apa yang menjadi tujuan kita menjadikan anak yang soleh-solehah untuk ke depan. Tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga memiliki pengetahuan yang lainnya. Nah, sehingga tujuan yang paling utama adalah yang anak kita nanti bisa menjadi manusia yang memiliki ketahanan dan kemampuan yang unggul dalam baik agamanya, pengetahuannya, keterampilan, dan karakter sosialnya. Karena apa? Kalau dari beberapa aspek itu nanti bisa berjalan dengan baik, insya Allah anak-anak kita tentunya memiliki unggah-ungguh, tidak hanya memiliki kemampuan dalam pengetahuan, tapi juga karakter sopan santun dan sebagainya bisa tertanamkan di situ. Keterampilan dia, pengasahan keterampilan di rumah, pengasahan keterampilan di sekolah, sehingga itu bisa menjadi dasar keterampilan anak-anak ke depan. Nah, baik dari segi agamanya pun juga tentunya ini menjadi momen yang terbaik untuk kita untuk bisa meletakkan dasar kepada anak kita sehingga anak kita memiliki kemampuan agama yang luar biasa di kemudian hari nanti. Nah, sekali lagi anak-anak kita adalah merupakan anak calon generasi emas, generasi saat ini. Tentunya ini akan terwujud jika kerjasama orang tua, guru, dan sekolah dan masyarakat bisa terbangun dengan baik. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan kali ini, saya kalau hanya sedikit, mungkin ini sebaiknya kalau disampaikan itu lebih enak dengan komunikasi langsung, tapi ini kita terbatas oleh Zoom sehingga terbatas waktu, saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak, tapi yang intinya pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita ikuti program-program yang ada di sekolah, kita kerjasama dengan baik, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi emas, generasi unggul dalam agama, pengetahuan, keterampilan, dan karakter maupun sosial budaya di suatu saat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ana yang telah memberikan sambutan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi program Generasi Emas yang akan dijelaskan oleh Ibu Rapi Rusmanti. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Terdengar. Ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ana tentang program sekolah yang baru, program baru di sekolah tentang adanya buku pantauan tentang buku pendidikan karakter generasi emas. Sebentar, mungkin nanti akan di-share screen kan. Jadi program sekolah ini nanti tujuannya memang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ana bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki generasi emas yang tidak hanya memiliki unggul dalam karakter, unggul dalam prestasi akademik, namun juga non-akademik dan insya Allah juga berakhlak karimah. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menjelaskan, di sini akan menjelaskan tentang buku yang sudah dibagikan. Jadi dalam buku biru yang sudah dibagikan itu adalah buku generasi emas yang isinya adalah ada pantauan buku. Ini yang pertama, bisa Bapak Ibu lihat dalam share screen. Yang pertama adalah pantauan ibadah sholat. Nah, ini mungkin sudah sama dengan program yang sebelumnya, dalam buku yang sebelumnya. Mungkin memang ini diperbaiki untuk formatnya. Jadi nanti anak-anak tinggal mengisi untuk kegiatan sholatnya dari subuh, duhur, subuh, sholat baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu nanti dalam setiap harinya nanti bisa dicentang ketika melakukan dan di strip ketika tidak melakukan. Dan ini nanti ada tanda tangan oleh wali murid sebagai pemantau bahwa anak ini memang melakukan ibadah begitu. Itu mungkin untuk ibadah sholat. Lanjut Pak Hengki. Yang selanjutnya adalah nanti adalah ada buku pantauan prestasi Iqra dan Tahfidz. Kalau dalam buku sebelumnya itu Iqra dan Tahfidz dijadikan satu. Nah, kalau sekarang dibedakan, jadi ini nanti bisa dilihat, ini nanti diisinya sesuai itu tanggal, bulan, terus hari ini membaca surat apa atau jilid berapa, terus halaman berapa, dan nanti dinilai. Bu Rapi ingatkan untuk dari pengalaman yang sebelumnya yang semester kemarin memang banyak beberapa anak-anak yang mungkin sebenarnya di rumah juga sudah melakukan tadarus, sudah hafalan, sudah sholat, tapi mungkin lupa untuk mencatat. Dan padahal pencatatan itu juga diperlukan karena itu juga nanti akan berpengaruh dengan penilaian yang akan dilakukan. Begitu. Next Pak Enggi. Nah, ini yang selanjutnya adalah laporan infak generasi emas dan laporan tabungan. Ini mungkin adalah kolom baru, karena yang di buku sebelumnya belum ada. Dan ini yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang laporan infak generasi emas. Di laporan infak generasi emas ini, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan untuk tanggal berapa infaknya. Jadi kami memang tujuan kami menuliskan ini. Mohon maaf, suara saya jelas? Jelas, Bu. Oh, oke. Oke. Ini tugas laporan infak ini memang baru dan harapan kami dengan adanya program ini karena kami berharap anak-anak dapat berlatih untuk berbagi, berlatih untuk peduli dengan lingkungan, berlatih untuk sedikit menyisihkan hartanya untuk orang lain. Kalau misalkan nanti ditanya, mungkin nanti ada Bapak Ibu yang bertanya, kan ini kondisinya seperti ini Bu, lagi pandemi dan sebagainya, kondisi keuangan mungkin juga belum stabil dan sebagainya. Mungkin jadi begini Bapak Ibu, memang tujuan kami itu untuk melatih anak-anak untuk menyisihkan hartanya. Namun karena ini program baru dan untuk melatih itu tidak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Mungkin bagi sebagian orang, misalkan untuk uang 2.000 saja, uang 2.000 bagi sebagian orang, wah kecil gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang lainnya itu hal yang berat karena kondisi sedang seperti ini. Jadi untuk sekolah memang tidak memaksakan nominalnya. Tidak memaksakan juga harus infak, tapi memang kami melatih anak-anak untuk sedikit menyisihkan dan itu tidak ada nominal harus sekian, tidak. Misalkan hanya ada
ada uang Rp100 saja, insya Allah tidak apa-apa. Karena yang kami sasar adalah bagaimana anak-anak punya keikhlasan untuk berbagi, anak-anak mau dengan ikhlas untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk orang lain dan untuk lingkungannya, seperti itu. Jadi tidak Bapak Ibu tidak perlu, wah nanti kok kalau aku nggak ada uang bagaimana, kalau misalkan sekarang kondisinya lagi seperti ini, atau ini jadi terkesan wajib atau bagaimana. Ini sebenarnya fleksibel saja Bapak Ibu. Jadi ini nanti memang kami, yaitu tujuan kami memang ingin melatih anak-anak untuk berbagi dengan orang lain, untuk berbagi dengan lingkungan, untuk peduli dengan sesama, dan sebagainya. Tapi memang tidak ada patokan khusus harus berapa. Jadi seikhlasnya, karena non sewu banyak tapi tidak ikhlas akan sama saja, dari lebih baik sedikit tapi ikhlas begitu. Jadi memang tidak ada patokan khusus untuk berapa nominalnya. Jadi monggo nanti berapapun insya Allah kami terima. Jadi dan nanti untuk pengisiannya nanti ada tanggalnya. Ini sudah diisikan, jadi tanggalnya ada tanggal berapa anak-anak infak, dan infaknya tidak perlu ditulis nominalnya berapa. Jadi cukup dicentang saja. Terus nanti ada paraf dari orang tua. Terus nanti kalau sudah selesai, nanti setiap bulannya insya Allah akan dipantau oleh wali kelas. Jadi nanti laporan ini dikumpulkan, nanti jumlahnya dihitung berapa, nanti dari wali murid dilaporkan kepada wali kelas gitu. Mungkin itu yang untuk infak generasi emas. Selanjutnya adalah laporan tabungan. Mungkin kan karena selama ini mungkin tabungan itu kan disetorkan kepada wali kelas karena kondisi kita memang saat itu bisa tatap muka. Tapi karena sekarang kondisinya sedang pembelajaran jarak jauh dan kondisinya memang tidak bisa bertemu, jadi laporan tabungan ini adalah anak-anak setiap diharapkan, sekali lagi diharapkan untuk setiap hari nabung, tapi ini juga sifatnya fleksibel saja. Jadi nanti kalau yang tadi infak memang hanya dicentang saja karena itu tidak perlu dituliskan nominalnya. Kalau yang tabungan ini karena untuk pembukuan dan sebagainya, jadi perlu dituliskan nominalnya. Jadi misalkan, dan ini tidak ada patokan juga dari kami harus nominal berapa. Jadi misalkan non sewu, hari ini kok lagi ada uang 2.000, tidak apa-apa dituliskan mawon. Besok alhamdulillah ada 50.000, boleh dituliskan. Jadi fleksibel saja, tidak ada patokan harus nilai sekian, harus nominal sekian, tidak ada. Dan nanti juga sama ada paraf orang tua untuk mengetahuinya. Nanti kalau sudah ini nanti akan dikumpul di total, nanti akan dikumpulkan pada wali kelas setiap akhir bulan. Jadi nanti ada pelaporan dari wali murid kepada wali kelas untuk penyerahan penyerahan uangnya. Ada penyerahan uangnya, juga ada penyerahan buktinya. Nanti ini sebagai buku ini sebagai bukti bahwa anak-anak anak-anak berinfak dan menabung, seperti itu. Kalau untuk harinya, kami harap sebenarnya memang setiap hari, terutama habis subuh dengan faedah-faedah, memang infak habis subuh itu sangat besar manfaatnya insya Allah. Nanti mungkin lebih jelasnya untuk manfaat akan dijelaskan oleh Bu Nuryati. Tapi mungkin jadi kalau harapan kami memang setiap hari, karena untuk melatih menyisihkan uangnya setiap hari. Namun itu sekali lagi saya sampaikan itu fleksibel saja. Jika memang hari ini mohon maaf Bu, hari ini saya tidak bisa infak karena mungkin ada satu dan lain hal, tidak apa-apa. Jadi karena yang terpenting tujuan kami anak-anak bisa menyisihkan, hanya itu saja, itu tujuan kami. Jadi non sewu memang tidak untuk berapa sih yang didapat si anak ini, tidak, tapi memang berapa intensitasnya, terus bagaimana anak-anak ikhlas gitu. Jadi bukan masalah nominalnya. Seperti itu mungkin untuk infak dan tabungan, kolom infak dan tabungan. Selanjutnya adalah lembar penghubung orang tua dan guru. Baik Bapak Ibu, karena sekarang ini kondisi kita sedang memang dipaksa harus di rumah dan tidak bisa ke sekolah untuk berkomunikasi lebih banyak. Jadi mungkin ini ada satu lembar tentang namanya lembar penghubung antara orang tua dan guru. Jadi di sini Bapak Ibu boleh menuliskan misalkan bagaimana bagaimana tentang kegiatan ini selama di rumah, mungkin ada sedikit sedikit kesulitan di rumah atau bagaimana kondisinya anak nanti kita di rumah ketika pembelajaran ini, boleh nanti dituliskan
dituliskan di sini. Jadi nanti ini juga diserahkan kepada Bapak Ibu wali murid setiap akhir bulan. Jadi nanti insya Allah akan kami respon Bapak Ibu. Dan ini juga di dalam buku penghubung ini kan bisa Bapak Ibu tuliskan mungkin untuk sedikit kritik saran bagi kami, karena juga kami menyadari bahwa kami juga memang masih jauh dari kata sempurna. Kami juga masih, terutama dalam program ini, kami juga masih karena program baru, jadi kami juga masih butuh banyak masukan dari, jadinya ini kami gunakan untuk mungkin Bapak Ibu juga ada yang ingin memberikan masukan atau memberikan ide-ide tentang program-program di sekolah, mungkin bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Insya Allah nanti itu juga akan kami sampaikan. Gitu, mungkin next Pak Hengki. Dan selanjutnya adalah target materi hafalan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui dari wali kelas bahwa memang dari kelas 1 sampai kelas 6 memang anak-anak memiliki target hafalan pada setiap tingkatan kelasnya. Jadi memang ini jadi nanti target hafalan ini sinkron dengan kegiatan yang tadi di depan, yaitu pantauan buku tahfidz. Jadi begitu. Jadi nanti anak-anak diharapkan untuk kelas 1 contohnya, anak-anak diharapkan bisa menghafal dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Asr. Pun kalau misalkan anak-anak alhamdulillah dari kelas 1 sampai ternyata sudah sampai An-Naba'ah, nanti itu akan ada penilaian sendiri dari guru Ismuba dan guru tahfidz. Jadi nanti ada semacam responsi, semacam ujian. Jadi anak-anak ini benaran sudah hafal atau belum. Jadi nanti akan dihubungkan dengan tadi kegiatan yang tahfidz seperti itu. Jadi ini nanti mungkin akan diadakan di akhir untuk mengetahui memang anak ini sudah hafal atau belum. Jadi nanti tidak hanya pelaporannya saja yang kami butuhkan, tapi juga memang ada hasilnya. Oh, anak ini memang hafal beneran gitu. Next Pak Hengki. Terus ini mungkin juga baru dan ini lembar terpisah dari buku pantauan, yaitu kartu kebaikan generasi emas. Jadi ini kartu ini kami gunakan untuk memantau juga Pripun Bu Via, non sewu. Suara saya kurang jelas ya? Pripun Bu? Oh, nggih. Cek bisa? Sudah jelas? Sampun Bu, lanjutkan. Oh, nggih. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin ini kartu terpisah. Nanti ada kartu generasi emas, kartu kebaikan dan kartu literasi. Ini yang pertama adalah kartu kebaikan. Ini memang lembar terpisah. Jadi nanti ini kartu kebaikan ini kami gunakan untuk memantau anak-anak kegiatan di rumah. Jadi kegiatan anak-anak itu apa saja yang itu hal baik, jadi boleh dituliskan. Jadi misalkan sehari ini anak-anak membantu ibu mencuci piring, contohnya nanti ditandatangan wali murid. Terus misalkan anak-anak hari ini bangun pagi, sholat tahajud, saat ini boleh dituliskan. Jadi terus banyak hal yang pasti Burapi yakin anak-anak pasti banyak melakukan kebaikan dalam setiap harinya. Dan ini memang baru dikasihkan satu sekolah satu lembar. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memperbanyak nanti, atau kalau tidak nanti setiap bulan, setiap akhir bulan memang nanti distorkan. Jadi nanti akan kami berikan yang baru gitu. Jadi nanti pokoknya kalau misalkan kok belum ke sekolah tapi lembarnya sudah habis, bisa dituliskan di lembar, boleh diperbanyak sendiri, atau kalau tidak nanti dituliskan dengan buku saja. Jadi nanti lebih enak gitu. Jadi nanti ini memang hari ini itu anak-anak ngapain aja, boleh bebas dituliskan seperti itu. Jadi kebaikan apa saja yang bisa ditulis nanti dituliskan. Nanti tidak lupa untuk tanda tangan wali murid begitu. Selanjutnya. Yang ini selanjutnya adalah kartu pantauan literasi. Nanti jadi kegiatan pantauan literasi ini adalah karena dalam jadwal yang sudah Bapak Ibu terima, yang sudah dibagikan itu memang minimal anak-anak itu harus membaca buku, karena harapan kami anak-anak walaupun di sekolah di perpustakaan di sekolah tidak bisa ke sekolah untuk ke perpustakaan, anak-anak tetap bisa membaca buku. Nanti untuk lebih jelasnya tentang membaca buku, bagaimana di rumah apa saja yang bisa diakses lewat perpustakaan mungkin akan dijelaskan oleh bagian perpustakaan. Tapi ini pantauannya memang anak-anak
dalam jadwal diminta untuk menuliskan untuk minimal membaca buku selama 15 menit. Tujuan kami adalah supaya anak-anak tetap bisa membaca, tetap literasinya tetap jalan. Jadinya memang kami harap anak-anak bisa membaca buku satu hari hanya 15 menit. Jadi target kami bukan judul buku Bapak Ibu. Jadi tidak satu hari satu buku, tidak. Kalaupun iya, alhamdulillah sekali. Jadi minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Jadi 15 menit ini bisa digunakan misalkan hari ini membaca buku dongeng misal dongeng kancil misalnya gitu. Jadi nanti bisa dituliskan judulnya halaman berapa sampai halaman berapa begitu. Jadi ini kami harap anak-anak juga dapat menuliskan ini begitu. Sudah selesai Pak Engki. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang buku penghubung yang sudah dibagikan. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan, apakah ini masuk penilaian? Ya Bapak Ibu, masuk penilaian karena memang ini sinkron dengan rapot yang rapot pendidikan karakter. Jadi insya Allah nanti seperti semester kemarin, semester depan juga akan ada rapot tentang pendidikan karakter. Pun itu juga mencakup semua kegiatan itu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi rapot itu kami penilaiannya memang dalam buku itu, tapi tidak hanya buku itu saja yang kami jadikan acuan untuk mendapatkan nilai ya Bapak Ibu anak putra putri. Jadi selain laporan buku pantauan itu juga ditambah dengan observasi, dengan laporan dari wali kelas, laporan dari seluruh warga sekolah yang nanti akhirnya bisa dimasukkan menjadi nilai. Jadi tidak full murni dari buku pantauan itu, tapi memang buku pantauan itu memegang peranan besar bagi penilaian kami karena terutama dalam masa pandemi ini anak pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di rumah, jadi itu mungkin salah satu cara kami untuk memantau kegiatan putra-putri Bapak Ibu di rumah. Jadi kalau misalkan itu masuk penilaian atau tidak masuk, tapi memang itu juga fleksibel saja dan penilaiannya memang tidak 100% dari sini, jadi memang ada nanti penilaian-penilaian lain yang kita melibatkan wali kelas, melibatkan guru-guru mapel, melibatkan seluruh warga sekolah semuanya. Jadi itu nanti penilaiannya begitu Bapak Ibu. Jadi kami harap untuk rajin dan disiplin dalam menuliskan buku pantauannya karena mungkin memang untuk semester kemarin mungkin karena ini juga program baru kami menyadari belum tersosialisasi dengan baik mungkin jadinya kemarin banyak anak-anak yang tidak menuliskan. Bu Rapi yakin, Bu Rapi percaya bahwa anak-anak pasti di rumah juga melakukan sholat, melakukan tadarus, melakukan hafalan itu insya Allah juga melakukan. Cuma memang mungkin lupa untuk menuliskan. Jadi mulai sekarang kita belajar sama-sama untuk disiplin untuk menuliskan tidak lupa untuk menuliskan dalam buku pantauan sehingga karena itu juga sebagai acuan kami salah satu acuan kami untuk melakukan penilaian seperti itu. Jadi begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan ini memang program baru Bapak Ibu. Saya sampaikan memang ini program baru jadi memang masih mungkin ini kami juga sedang belajar, Bapak Ibu juga mungkin juga sedang baru ini menerima ini, jadi kita nanti insya Allah sama-sama dan program ini tidak akan berhasil kalau tidak mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua. Boleh tidak mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua pun juga dukungan dari seluruh warga sekolah. Jadi kami harap program ini dapat berjalan lancar, program ini dapat mencapai apa sih sebenarnya tujuan dari program ini karena seperti tadi yang disampaikan Pak Ana, tujuan kami insya Allah anak-anak itu lulus dari SD Muhammadiyah Mertosanan ini tidak hanya pandai dalam hal akademik, karena pandai dalam hal akademik itu nanti akan insya Allah bisa dikejar karena itu adalah ilmu yang
ilmu yang pasti ya, insya Allah nanti bisa dapat dikerjakan. Tentunya dengan kerja keras dari kita semua. Tapi mungkin ini untuk pendidikan karakter dan sebagainya ini memang harus selalu dilakukan dan selalu terus-menerus. Ini adalah kegiatan yang kontinu, jadinya kami harap ini dapat dilakukan dengan baik. Begitu mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin nanti bisa menambahkan terkait literasi atau mungkin nanti dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ada Bapak Ibu yang kurang jelas, mungkin nanti selain bisa dituliskan dalam kolom chat, mungkin jika nanti tidak terbaca karena ini alhamdulillah partisipannya sangat banyak, jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang kelewat mungkin bisa nanti dijabarkan kepada saya atau bisa ditanyakan kepada wali kelas atau mungkin nanti ada sesi tanya jawab atau yang lainnya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau banyak kurangnya, mungkin ini juga baru bagi saya, jadi saya juga minta maaf mungkin dalam menyampaikan saya kurang jelas atau bagaimana, mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya minta maaf, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi yang luar biasa, terima kasih atas dukungan bagi kami, terutama dukungan bagi program-program yang kami buat. Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rapi Rusmanti yang telah mensosialisasikan program Generasi Emas SD Muhammadiyah Mertosanan. Untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan seperti tadi yang dikatakan Ibu Rapi, silahkan ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu, saya bacakan dan nanti bisa dijawab oleh Ibu Rapi atau Ibu Febri atau Ibu Nuryati. Ya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan program perpustakaan dari Ibu Febri. Kepada beliau kami persilahkan. Tes suara dulu ya. Suara saya masuk, Bu ya? Masuk, Bu, tapi kurang keras. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ana Rahmatullah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Wali Murid sekalian. Perkenalkan, saya Febri, pustakawan di Perpustakaan Darul Hikmah SD Muhammadiyah Mertosanan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal secara singkat, nih. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih atas support dan doanya, atas bantuan buku hibah dan bantuan donasi. Alhamdulillah berkat dukungan nyata dari wali murid sekalian mendorong dan memotivasi kami untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan alhamdulillah perpustakaan kemarin mendapatkan hasil akreditasi A. Nah, sedikit informasi bahwa perpustakaan kita mengalami masa transisi dari tahun 2019 dari sistem manual menjadi sistem automasi, di mana kami beralih menggunakan SLIM 7 pada saat itu. Nah, ini adalah program jangka panjang perpustakaan Darul Hikmah untuk tahun 2020 sampai 2025 ya. Yang pertama adalah memiliki sudut baca Darul Hikmah di perkampungan sekitar SD Muhammadiyah Mertosanan. Yang kedua, meningkatkan minat baca warga sekolah. Maksudnya di sini adalah tidak hanya murid, tetapi juga wali kelas, wali murid, masyarakat sekitar maupun paguyuban ya. Terus yang ketiga adalah menambah kerjasama dengan perpustakaan di luar sekolah, dengan perpustakaan sekolah lain dan komunitas perpustakaan daerah atau nasional. Kemudian yang keempat, melengkapi fasilitas perpustakaan dengan tempat yang lebih luas,
dengan desain interior dan eksterior yang futuristik dan modern. Kemudian yang kelima adalah kami berharap kita dapat melakukan pelayanan secara otomasi atau IT secara menyeluruh. Selanjutnya, Pak Hengki. Next. Nah, untuk realisasi program jangka panjang adalah program jangka menengah yang beberapa program sudah terrealisasi. Yang pertama, kita sudah memiliki sarana transportasi untuk perpustakaan keliling. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan Al-Busro sebagai penggerak layanan ekstensi di luar sekolah. Maksudnya adalah ini adalah salah satu solusi untuk masa pandemi, di mana anak-anak memiliki keterbatasan mengakses perpustakaan secara langsung. Jadi kita berinovasi dengan adanya layanan ekstensi. Kemudian yang ketiga adalah layanan promosi. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan perpustakaan sekolah lain. Ini sudah kita lakukan karena kita sudah ada studi banding dengan perpustakaan LHI maupun yang lain. Kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah. Ini mungkin nanti kalau masa pandemi sudah berakhir, kita kepengen kerjasama untuk perpustakaan keliling, kerjasama dengan Perpusda. Kemudian mendesain ruang perpustakaan ini sudah kita lakukan selama persiapan akreditasi. Tentu desain ruangan perpustakaan sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dibanding dengan tahun 2017, 18, 19 itu kita masih dengan ruangan yang kecil ya. Sekarang sudah standar, insya Allah sudah memenuhi. Kemudian melengkapi sarana penunjang perpustakaan, ini kita sudah ada barcode, terus untuk segi keamanan kita sudah ada CCTV juga. Kemudian kita juga memiliki TV untuk program menonton film anak-anak itu masuk ke program. Kemudian melengkapi pelayanan online melalui website. Untuk cara mengakses website, kemarin sudah di-share ya oleh wali kelas masing-masing ya. Terus yang ke-10 adalah menggunakan aplikasi pendukung perpustakaan. Ya, next, Pak Hengki. Nah, untuk gerakan literasi sekolah sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Dari 2017 itu sudah terjadwal secara rutin seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua, kegiatan literasi bertujuan untuk membiasakan siswa membaca buku setiap harinya dan mengembangkan potensi menulis dan kreativitas siswa serta kritis terhadap buku bacaan maupun konten visual. Maksudnya adalah anak-anak diajari untuk belajar menulis dan berkreativitas melalui beberapa karya, misalkan puisi, cerpen, atau mading. Kemudian kritis terhadap buku bacaan, maksudnya anak-anak sudah bisa memberikan kritikan maupun saran terhadap buku yang mereka baca, ataupun konten visual. Jadi pernah kami suguhkan film waktu itu adalah Laskar Pelangi. Jadi kita berikan film ke anak-anak. Ada nasihat yang ada di film itu dan anak-anak mencoba untuk mengkritisi itu. Dan alhamdulillah mereka kritis ya, maksudnya dari alur ceritanya mereka paham, dari ide positif yang dituangkan oleh film itu juga mereka paham. Terus yang ketiga adalah kegiatan literasi berupa membaca buku, meringkas buku, membuat puisi, membuat cerpen, dan membuat mading, serta menonton film seperti yang tadi saya ini ya. Yang keempat adalah kegiatan literasi dilakukan di perpustakaan bersama pustakawan dan diawasi oleh guru kelas. Yang kelima adalah gerakan literasi sekolah mulai dikembangkan, menggali lebih jauh potensi dan keberanian siswa. Contohnya adalah program terbaru kami adalah majalah sekolah. Bulan Januari kita launching majalah sekolah, kemudian bulan Maret ternyata ada corona. Jadi untuk majalah sekolah memang terbengkalai untuk
waktu dan kondisinya ya, karena kan tujuan saya membentuk majalah sekolah adalah merekrut anak-anak untuk belajar berani, tidak hanya belajar menulis tetapi bagaimana mereka belajar untuk interview, mencari informan, kemudian menuangkan itu dalam suatu berita, memberikan isi dalam majalah itu. Kami belajar untuk sama-sama berpikir membuat sebuah hasil karya yang akan bisa dinikmati tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk masyarakat sekitar. Oke, next Pak Hengki. Nah, untuk selama pandemi ini sistem tidak hanya sistem perpustakaan ya, tapi sistem pendidikan semuanya berubah gitu. Memang yang paling terasa adalah sistem mengajar di sekolah ya, tetapi itu juga efeknya kepada gerakan literasi sekolah itu sendiri ya. Untuk gerakan literasi sekolah selama pandemi, kita menyuguhkan solusi dan juga berinovasi agar anak-anak tetap bisa mengakses fasilitas kami. Yang pertama adalah siswa dapat melakukan peminjaman dan pengembalian atau sirkulasi buku setelah konsultasi di kelas berakhir. Sirkulasi dilakukan secara cepat agar mengurangi kerumunan. Jadi ketika anak-anak kemarin konsultasi, setelah selesai biasanya anak-anak akan ke perpustakaan sembari menunggu jemputan. Nah, di situ mereka akan membaca di tempat atau mereka juga akan meminjam buku. Jadi setelah biasanya nggak lama, hanya 10 menit, 15 menit mereka dijemput terus mereka pulang. Tetapi mereka sudah dapat membacanya gitu loh. Terus yang kedua, masa pengembalian buku diperpanjang selama 1 minggu atau sesuai jadwal konsultasi siswa. Kalau tidak pandemi, untuk masa pengembalian buku itu 2 hari atau 3 hari ya. Tapi karena pandemi maka diperpanjang selama 1 minggu atau sesuai jadwal konsultasi siswa itu sendiri. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial untuk sarana pelayanan dan informasi. Nah, ini kita bisa mengakses di website perpustakaan seperti yang sudah di-share oleh wali kelas kemarin ya. Di sini ada alamatnya, www.perpusdarulhikmah.my.id. Nah, di situ siswa bisa mengakses e-book sebagai sarana untuk gerakan literasi di sekolah ya. Ini maaf salah, itu bukan GSL tapi GLS. Kemudian anak-anak juga bisa memfollow Instagram kami di Instagram dengan alamat Hikmah Darul 64. Di situ siswa dapat mengetahui kegiatan harian perpustakaan, kemudian kami juga menginformasikan buku-buku baru. Siswa juga dapat berkomunikasi dengan pustakawan lewat komen maupun DM, karena anak-anak sekarang sudah canggih ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya Instagram, pasti TikTok mereka juga punya. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita berkomunikasi ya sih sebenarnya, dan agar siswa juga tidak ketinggalan berita terupdate di perpustakaan. Buku apa sih yang akan kita input setiap hari, atau buku baru apa sih yang bisa mereka baca, seperti itu. Untuk 4 adalah pemantauan gerakan literasi di rumah oleh orang tua siswa menggunakan kartu pemantau literasi. Oke, next Pak Hengki. Nah, Bapak Ibu sudah diberikan kartu pemantau literasi ini ya, mungkin sudah secara singkat dijelaskan oleh Bu Rapi tadi. Kartu pemantau literasi ini tujuannya sebenarnya sama, adalah untuk pembiasaan siswa agar membaca setiap harinya, tidak harus banyak. Kalau untuk jadwalnya, terjadwal memang itu 10 sampai 15 menit ya. Dan untuk sebenarnya pembiasaan ini sudah ada walaupun tidak pandemi. Anak-anak itu sebenarnya sudah memang setiap hari melakukan literasi, dan ini hanya sebagai pantauan wali kelas dan saya juga. Oh, suaranya mati-mati ya? Nah, untuk pengisian ini, kartu pemantau literasi ini nanti diisikan nama siswa, kemudian kelasnya, dan untuk bulannya, misalkan bulan
Januari. Nomor 1 hari Jumat misalkan tanggal 15 Januari 2021. Judul bukunya dituliskan di situ. Kalau memang punya buku di rumah, anak-anak bisa membaca buku di rumah. Kalau memang tidak punya, anak-anak bisa mengakses di website untuk e-booknya. Insya Allah untuk e-book akan kita update. Insya Allah seminggu kita bisa mengupload 3 sampai 5 judul e-book baru nggih. Terus untuk halamannya itu satu hari minimal 1 sampai 2 halaman saja. Jadi satu buku itu enggak harus selesai 1 hari, bisa 1 minggu, 2 minggu, tergantung nanti anak-anak milihnya bukunya yang tebel atau tipis. Tapi ini juga bukan untuk penilaian, sebenarnya memang hanya untuk pembiasaan bahwa anak-anak memang rutin membaca setiap hari, dan mereka dengan membaca selain mendapat informasi yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu, maksudnya untuk menambah pengetahuan, anak-anak juga akan terbiasa untuk mengkritisi suatu bacaan dan akan melatih mereka untuk menulis atau mungkin mereka ada ketertarikan untuk menulis cerpen misalnya atau membuat buku seperti Mbak Alina. Nah, untuk buku kartu pemantau literasi ini akan ditandatangani oleh wali murid. Setiap mereka selesai membaca, wali murid akan menandatangani. Kemudian setelah 1 bulan akan dikumpulkan ke wali kelas dan akan ditandatangani oleh wali kelas dan saya sebagai pustakawan, dengan harapan bahwa sebagai bahan analisa saya juga, karena kan dari situ akan terlihat judul buku yang ternyata disukai anak-anak tuh genrenya seperti apa, apakah buku pengetahuan atau buku fiksi. Dan ini juga sebagai pedoman kami untuk melakukan atau membeli buku-buku baru. Jadi nanti berdasarkan apa yang anak baca, apa yang anak sukai, itu bisa dianalisis dari kartu pemantau literasi ini. Mungkin cukup sekian ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Ya, demikian presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah yang saya tidak sengaja maupun disengaja. Ya, demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Febri yang telah memaparkan program perpustakaan SD Muhammadiyah Mertosanan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Nuryati. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Terdengar suaranya Bapak Ibu ya? Masuk. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bermuwajahah walaupun lewat virtual seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, di sini mungkin saya tidak akan memaparkan ya, karena tadi program-program sekolah sudah dipaparkan oleh yang mempunyai tugas pokok ya. Jadi di sini saya hanya ingin memantapkan, ingin memberi sebuah motivasi untuk kita semua terkait dengan program-program SD Muhammadiyah Mertosanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima jadwal kegiatan siswa generasi emas SD Muhammadiyah Mertosanan itu Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya di situ tertera ada sholat subuh dan infak subuh. Jadi kenapa di sini di SD Muhammadiyah Mertosanan kita terapkan program sholat subuh dan pembiasaan untuk infak subuh. Jadi karena memang dari infak subuh ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, akan berpengaruh yang sangat luar biasa kepada kita semua. Di mana ada sebuah hadis mengatakan bahwa
tidaklah seorang hamba itu memasuki di waktu subuh kecuali Allah menurunkan kepada seseorang tersebut, hamba tersebut, 2 orang malaikat. Nah, malaikat yang pertama itu akan berkata kepada orang yang menginfakkan pada waktu subuh itu, yang mereka berniat untuk berinfak, ya Allah, penuhilah apa yang diminta oleh si fulan ini, si hamba ini yang berinfak tadi. Kemudian malaikat yang satunya itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, tahanlah rezeki dari orang yang menahan hartanya. Jadi kurangkanlah apa yang orang-orang yang menahan hartanya di waktu subuh. Jadi dari hadis ini memotivasi kami untuk membuat pembiasaan kepada anak-anak untuk berinfak di waktu subuh. Jadi infak waktu subuh atau sedekah setelah subuh itu adalah begitu luar biasanya yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Maka kami ambil di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga banyak program-program yang lain tentunya seperti sholat tahajud, sholat duha. Yang biasanya sholat duha itu kita bisa membimbing anak-anak di sekolah, tapi sementara waktu pada masa pandemi ini kita tidak bisa untuk membimbing anak-anak semua. Saya harap di rumah sepertinya juga di program tadi sudah dari wali kelas itu ada laporan ya Pak Ibu ya, setiap hari bagaimana anak-anak itu melaksanakan sholat duha atau belum itu sudah dilaporkan, alhamdulillah. Nah, di sini yang perlu kami tandaskan kembali itu adalah agar anak-anak terbiasa melakukan atau gemar berinfak setelah sholat subuh. Jadi ini sebenarnya kalau masih anak-anak mungkin untuk bangun tidur tepat waktu subuh itu juga mungkin masih sulit ya Ibu untuk ngopiak-opiak anak-anak sekalian itu. Tapi ya kita usahakan jam berapapun anak-anak mau bangun tidur, nah kemudian dibiasakan untuk berinfak. Infaknya tidak harus besar ya. Tapi kalau misalnya kita kepingin semua doa-doa kita, semua harapan kita itu diijabah oleh Allah. Nah, pada waktu infak sholat subuh itu, karena ada malaikat di situ yang mendoakan kita, alangkah baiknya momen itu kita gunakan sebaik mungkin untuk merebut perhatian dari Allah ya. Jadi anak-anak atau ibu-ibu sekalian bisa mendorong anak-anak pada waktu melakukan infak subuh itu, karena doa kita akan diijabah, akan diamini oleh malaikat, akan didoakan oleh para malaikat. Alangkah sebaiknya waktu melakukan infak, nah itu kita berdoa di situ. Jadi ketika kita memasukkan infak itu di kota infaknya saya kira belum dibagikan ya Ibu. Insya Allah suatu saat kita akan membagikan kotak infaknya ya, atau berwujud apa nanti dari sekolah nanti akan disediakan. Jadi untuk sementara memang belum, tapi insya Allah nanti akan disediakan, akan dibagikan kepada anak semua. Nah, ketika kita memasukkan infak subuh itu, karena kita sudah berniat baik untuk berinfak, kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, maka kita sambil berdoa di sana. Jadi barangkali Bapak Ibu atau anak-anak semua punya sebuah cita-cita. Nah, agar cita-cita kita agarnya serta pada waktu berinfak itu, waktu memasukkan itu kita disebutkan di situ. Jadi ketika berinfak, bismillah ya Allah, dengan berkah infak ini semoga anak saya misalnya ya bagi yang kelas 6 besok bisa diterima di SMP 1 atau di mana. Dari kita kan mungkin ada cita-cita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita cantumkan di situ. Atau barangkali bagi Bapak Ibu yang dalam kehidupan rumah tangganya itu ada agak kurang tenang. Nah, itu kita bisa memohon di situ. Ketika kita masukkan infak, bismillah dengan berkat infak ini ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga kami tenang, bahagia, sakinah, begitu ya Pak Ibu ya. Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan seperti ini, insya Allah tanggung jawab kita sebagai orang tua, karena kita sadari Bapak Ibu ya, bahwa kehidupan dunia ini melainkan adalah sebuah perjalanan. Jadi kita nanti akan menuju ke negeri yang selanjutnya, ke alam akhirat ya. Nah, tempat alam kosob di sinilah alam tempat kita bisa berusaha, alam tempat kita bisa beramal ya hanya di sini. Maka marilah kita gunakan waktu sebaik mungkin. Salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua itu tentu
mendidik anak-anak kita, bahkan salah satu tanggung jawabnya itu adalah memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu kepada SD Muhammadiyah Mertosanan, dan salah satu bentuk tanggung jawab kami itu tidak hanya memberikan anak-anak untuk berprestasi di dalam akademik, tapi untuk karakter. Nah, karakter di sini itu akan terbentuk dari pembiasaan. Apa yang telah kita biasakan setiap hari itu lama-lama akan menjadi sebuah karakter. Jadi setiap hari kita lakukan terus, insya Allah karakter anak-anak akan menjadi seperti itu. Dan dalam Al-Quran ataupun hadis itu banyak sekali keutamaan bagaimana ketika kita itu berinfak. Maka infak di sini itu sangat kami tekankan Bapak Ibu ya, agar kehidupan kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, utamanya tidak hanya dalam kehidupan dunia, tapi nanti kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak kita didik, apakah sudah sesuai dengan syariat agama yang telah diperintahkan oleh Allah atau belum. Nah, ini insya Allah kita semua sama-sama Bapak Ibu ya berusaha bagaimana membiasakan anak-anak untuk berlaku, berakhlak sesuai yang diajarkan oleh agama kita. Untuk yang literasi, saya kira itu juga suatu hal yang mendukung sekali ya, karena dengan salah satu ajaran Islam itu adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Nah, salah satu cara untuk menuntut ilmu untuk kita itu menjadi orang yang pintar itu adalah dengan banyak membaca. Jadi dengan membaca kita akan tahu semua Bapak Ibu ya, termasuk mungkin bacaan-bacaan di sana ada yang mengacu mengarah ke buku-buku agama. Nah, itu insya Allah sudah tersedia di sana. Saya kira hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Ini hanya sebagai motivasi saja ya. Mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan oleh sekolah itu kita laksanakan dengan keikhlasan. Dengan demikian apa yang kita perbuat insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuryati yang telah memberikan kajian ya pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Namun sebelumnya ini banyak pertanyaan dan juga ada banyak saran ya. Terima kasih untuk Ibu Geta yang telah memberikan banyak saran kepada SD Muhammadiyah Mertosanan. Alhamdulillah untuk saya menambahkan sedikit Ibu Geta untuk saran yang video call saat hafalan. Alhamdulillah sudah berjalan di SD Muhammadiyah Mertosanan. Namun memang Bapak Ibu guru itu teknisnya berbeda-beda. Jadi apabila anaknya atau putranya yang belum di video call oleh Bapak atau Ibu guru, kemungkinan belum pas gilirannya aja belum. Tapi insya Allah kami akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak, insya Allah ya. Untuk selanjutnya yaitu, ini mau dibacakan pertanyaannya dulu atau langsung ke Pak Pras ya? Pak Pras, monitor. Halo Pak Pras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara saya terdengar tidak ya? Halo, Pak Pras. Assalamualaikum Pak Pras. Sepertinya belum terhubung ya ini Pak Pras. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh ya, ini saya bacakan sambil menunggu Pak Pras on. Ini ada pertanyaan
Oh ya, ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rapi Rusmanti ya, yang bertanya infaknya tiap hari apa, seminggu sekali atau begitu Bu. Tadi sama Ibu Rapi Rusmanti sudah dijelaskan, bisa setiap hari tidak apa-apa, nominalnya terserah ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada waktu bisa diterangkan lagi oleh Ibu Rapi Rusmanti. Pak Pras ini mana ya Pak Pras? Cek, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Sudah masuk Ya. Pak? Ya. Pak Pras. Giliran saya ya ini ya. Ya, monggo Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya cuma sedikit aja mengenai informasi tentang PPDB SD Muhammadiyah Mertosanan tahun ajaran 2021-2020. Cek Pak Pras, suaranya hilang. Cek. Apakah masih mendengar? Dengar Pak. Ya, saya lanjut ya untuk informasi PPDB tahun 2021-2022. SD Muhammadiyah Mertosanan sudah memasuki gelombang kedua. Jadi untuk gelombang pertama kita tutup dan alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan 51 untuk PDB di gelombang pertama. Jadi untuk target kita adalah kurang lebih 80 sampai 85 anak. Jadi masih ada sisa kuota sekitar 34 atau 35 peserta didik. Jadi ini untuk mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Wali siswa yang sekiranya atau bisa menggetok tularkan, dalam bahasa Jawanya getok tularkan, bahwa informasi PPDB SD Muhammadiyah Mertosanan sudah dibuka di gelombang kedua. Jadinya kita masih membuka pendaftaran sampai gelombang ketiga dan ini masih dalam gelombang kedua. Dan untuk gelombang kedua ini berapa namanya sama seperti sebelumnya. Bedaannya hanya di potongan uang pembangunan. Ini nanti kita untuk PPDB di gelombang kedua ini ada program yang pertama kita gratiskan uang pendaftaran dan yang kedua buku kita free selama 1 tahun. Dan ada potongan pembangunan sebesar Rp250.000. Ini nanti mungkin bisa disampaikan ke saudara, masyarakat sekitar, ataupun tetangga-tetangga yang mempunyai anak yang siap untuk umurnya, terutama yang sudah siap untuk Pak Pras, suaranya hilang. Cek. Sudah. Ya, kita lanjutkan. Ini saya cepatkan saja ya karena sinyal saya juga agak sedikit melemah. Untuk saya lanjutkan untuk informasi itu, jadi mohon dari Bapak Ibu Wali siswa yang mempunyai saudara ataupun kerabat dan tetangga sekitar yang mempunyai anak yang siap untuk masuk ke jenjang SD, silahkan untuk bisa diinformasikan informasi PPDB tersebut ke yang bersangkutan dan bisa untuk langsung mendaftarkan
ke bagian TU atau tata usaha, nanti bisa menghubungi Bu Retno, Bu Ayu, atau Bu Dian ada di sana yang siap dengan informasinya tentang PPDB, ataupun nanti bisa untuk WA saya yang sudah tertera di screen yang ada di layar HP atau laptop Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari informasi dari PPDB. Sekali lagi kami mohon bantuannya untuk Bapak Ibu Wali untuk berkenan membantu SD Muhammadiyah Mertosanan untuk menggetok tularkan informasi PPDB tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Dan masih ada kuota sebesar 30 untuk peserta didik tahun 2021-2022. Jadinya masih banyak lot dan kita akan gelombang yang kedua, awal gelombang kedua. Di kesempatan yang baru untuk bergabung mendaftar di Muhammadiyah nasibnya juga. Dan yang jelas ini SD Muhammadiyah Mertosanan punya keunggulan yang ada di SD, terutama di bidang tahfiz kita yang berunggul. Jadi namanya dengan di SDM Pak Ibu staf yang sangat di bidangnya masyarakat. Yang informasi yang dapat saya sampaikan tentang PPDB, ada pertanyaan nanti bisa WA saya ataupun bisa langsung ke sekolahan. Kalau misal ada yang Bapak Ibu tetangganya siap untuk mendaftarkan, kita siap memberikan informasi yang lebih detailnya lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak menambahkan, memberi kabar. Kemudian semuanya sudah paham ya pemaparan dari Ibu Rabi Rusmanti, dari Ibu Febri, dan juga dari Ibu Nuryati. Apabila nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi karena waktu sudah malam, bisa nanti di WA-kan di grup kelas masing-masing. Insya Allah nanti sama wali kelas akan dijawab ya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi atau ini sudah cukup ya? Sudah, Bu. Oh, baiklah. Sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Wali yang sudah berperan aktif dalam rapat sosialisasi program Generasi Emas SD Muhammadiyah Mertosanan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dan kita syukuri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.